Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan dan di studio Berita 1 masih ada Kuasa Hukum Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, Bapak Rasman Arif Nasution. Pak Rasman, ini kalau kita lihat dari sikap Kejagung memang akan tetap menangani perkara Bansos dan dari KPK juga sudah ada pernyataan bahwa perkara Bansos memang tetap akan ditangani oleh Kejagung. Ini langkah berikutnya dari Kuasa Hukum? Saya sampaikan kronologisnya ya. Ketika proses penyidikan sebagai tersangka Pak Gatot dengan Ibu Evi itu Kuasa Hukum tim saya, Pak Andri Agam itu kami mendengar bersama-sama bahwa ini saran dari mereka, saran dari KPK sendiri. Nah, bahkan kita juga disarankan buat surat dan kami buat surat. Hari ini saya akan antar suratnya. Kenapa? Karena logika juga memang dalam hukum itu ada logika law, ada mandatory law. Nah, logika hukumnya masuk, tapi beliau tadi katanya conflict of interest. Oke, ya. Kalau konflik of interest diduga karena gubernur dengan Kejati misalnya bisa kong kali kong, di sini bagaimana lagi sama saja. Bahkan ini sangat erat kaitannya dengan partai. Dugaan kita ya, presumption of innocence. Kalau begitu aspek sosiologis kemasyarakatannya hilangkan itu supaya rakyat percaya, kasih kepada KPK. Nah, ini kan 200 juta ini kan barang bukti menjadi pintu masuk untuk mengusut yang 2,1 triliun Bansos, BDB, DBH. Ini bukan Bansos saja deh. Bansos, BDB itu bantuan daerah bawahan. DBH itu dana bagi hasil. BOS, bantuan operasional sekolah. Ini ada 4. Tapi jika kemudian masih tetap kukuh kemudian menangani perkara, apa kemudian langkah dari ya, Kuasa Hukum kalau kita Gatot? sudah sampaikan, kemudian sudah di KPK itu mengatakan, maka saya kemudian komplain kepada KPK. Kan Anda juga setuju untuk Anda usut. Ya Pak, kita buat surat lagi, surat Pak. Oke, kita kirim surat. Tapi yang perlu saya katakan, kalau Pak Ojek Kaligis misalnya tidak mau datang, sekarang kan, ya bisa juga beliau nggak mau datang, dia nggak percaya. Hak dia kan. Artinya ketika kemudian nanti Kejagung menangani perkara ini, memanggil Gatot misalnya dengan istri Ibu Evi ini kemudian hak untuk dia ke Kejagung. tidak mau diperiksa misalnya, dia nggak mau, Pak Gubernur nggak mau, Pak Gatot nggak mau, Bu Evi nggak mau, dia nggak mau diperiksa, dia mau di KPK, lebih independen. Nah, Rasman dianggap selama ini yang tidak sejalan dengan KPK. Saya ini bukan siapa-siapa, saya cinta semuanya. Nah, saya lahir dari seorang penjual ayam, nggak ada masalah sama saya. Tapi sejauh ini artinya tidak akan menunjukkan sikap kooperatif jika Kejagung yang masih menangani perkara Bansos. Maksud saya, tolong dicermati aspek sosiologisnya, aspek conflict of interest-nya. Tapi beliau mengatakan begitu tadi. Nah, saya ingin agar penegakan hukum ini dengan baik, saya tidak memiliki musuh siapapun, tidak benci kepada siapapun. Saya termasuk yang juga komplain, ya, memprotes kenapa 2000 tidak diusut. Saya ikut melaporkan 2013 walaupun dalam bentuk mendampingi ya tentang Bansos ini. Artinya karena lamban, minta aja pendapat lawyer di sana, Saudara Hamdani, mengatakan tidak direspon. Nah, sekarang kok baru direspon gitu loh. Nah, artinya apa? Kalau ingin kita penegakan hukum, hindarkan aspek politis. Negara kita ini akan semakin parah kalau tetap dibumbui dengan kepentingan pribadi. Oke, kita lihat bagaimana dinamika ke depannya seperti itu. Baik Pak Rasman, terima kasih telah hadir dan berbincang bersama kami dalam Dialog Jurnal Pagi.